Subscribe dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel saya yang pastinya akan membahas tentang kesehatan. Di hari yang cerah ini, kita mau bahas tentang tes keperawanan. Untuk apa? Nah, dari teman-teman pasti udah sering banget dengar apa itu perawan, diukurnya dari selaput darah. Nah, sekarang saya mau bahas ini supaya kita semua bisa lebih terbuka pikirannya gitu. Jadi awal mulanya itu ada teman yang nanya gitu, "Dok, saya mau tes keperawanan, bisa?" Tes keperawanan itu adalah tes untuk mengetahui kondisi dari selaput darah seorang wanita. Padahal selaput darah itu tidak bisa dijadikan patokan seorang itu masih perawan atau tidak. Kenapa? Karena namanya juga selaput. Selaput itu kan tipis banget. Nah, karena dia tipis banget, otomatis tidak usah ada hubungan sanggama atau hubungan suami istri pun selaput darah itu bisa robek. Yaitu misalnya dengan kegiatan olahraga seperti bersepeda, berkuda, jatuhnya masih kepleset, kemudian ngangkang gitu, bisa banget loh selaput darahnya itu robek gitu. Tapi sebenarnya dari WHO sendiri atau dari World Health Organization, jadi organisasi kesehatan dunia itu sendiri sudah mengecam bahwa tes virginity atau virginity test ini tuh betul-betul harus dihentikan karena hanya mengeksplor sisi seksualitas dari wanita, karena hanya mengerdilkan dan mengecilkan wanita dan menilai wanita itu kesuciannya cuma sebatas selaput darah aja. Virginity test atau tes keperawanan kalau di Indonesia itu biasanya dilakukan hanya untuk menegakkan kasus-kasus kriminal untuk pemerkosaan atau misalnya mau masuk ke perguruan tinggi seperti akademi kepolisian. Itu memang digunakan tes ini. Tapi ya itu dari WHO itu tidak menganjurkan gitu. Karena misalnya nih orang mau jadi polwan, ngapain dites virginity? Terus maksudnya apa? Kalau dia udah gak virgin, misalnya karena selaput darahnya robek, terus dia berarti anak nakal, cewek gak bener, gak bisa berpotensi punya masa depan cerah sebagai polisi wanita gitu. Nih kalau bukan kasus pemerkosaan, apakah boleh, apakah layak saya dicek virginity-nya? Sebagaimana kampanye WHO, yuk kita tuh hentikan segala macam pengerdilan ataupun mengkotak-kotakan wanita itu hanya dari sekedar selaput darahnya aja. Jadi selaput darah itu hanya mukosa loh. Mukosa tuh kayak bibir kita nih kan pink gitu ya. Di balik sini kan ini pink. Ini namanya mukosa gitu. Kemudian yang agak berendir-rendir kayak mata kita yang bagian kan ada kelopak. Nah dalamnya itu kan kalau kita bisa pegang sih dia berendir-rendir, itu namanya mukosa. Nah selaput darah itu bentuknya hanya seperti itu, tipis lagi. Kalau misalnya dia robek, bukan berarti orang itu tidak virgin. Selaput darahnya nggak ada itu bukan berarti nggak virgin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Dok, saya mau tes keperawanan dong, tapi saya bukan orang korban pemerkosaan atau nggak ada kepentingan ini cuma buat iseng." Aduh, ngapain, itu malah mengerdilkan diri kita sendiri. Tapi yang beratnya itu misalnya untuk wanita pada kasus pemerkosaan, dia itu kan sebetulnya sudah mungkin ada trauma sendiri ya. Nah ketika kita melakukan tes virginitas atau tes keperawanan, itu kan berarti selangkangannya diobok-obok, vaginanya dibuka lagi, dan itu akan mungkin men-trigger lagi trauma atau sakit hatinya dia ketika kejadian gitu. Makanya sebetulnya juga serba salah dan kita perlu ada pendampingan dari psikolog juga. Dan kalaupun untuk kasus pemerkosaan itu kan berarti adalah dilakukannya visum et repertum. Kita ketahui bahwa visum ini kan memang berbau hukum. Jadi melakukan pemeriksaan virginity ini juga karena memang untuk menegakkan suatu tindakan kriminalitas. Tidak hanya dilihat selaput darahnya aja, tapi mungkin dilihat apakah ada jejak sperma yang tertinggal atau apakah ada bekas gigitan, memar atau pukulan di area tersebut atau di tempat-tempat lain gitu. Karena kalau cuma tes virginity aja tanpa ada tindakan kriminal sebelumnya ya ngapain, susah tahu itu tes virginity itu susah. Saya pernah juga ngetes waktu dulu, apalagi waktu masih nona. Nah ini ada yang bertanya ya, "Dok, sakit nggak sih diperiksanya?" Oke, bayangkan kalau status pasiennya itu nona. Nona itu kan artinya belum menikah ya. Ya kita nggak tahu sih apakah sudah
melakukan hubungan seksual atau tidak. Tapi kalau misalnya statusnya nona, kita sebagai tim medis itu memang tidak boleh ngobok-ngobok masukin apapun ke area vaginanya. Jadi untuk melihat selaput darah itu kan adanya di liang vagina. Kita nggak bisa tuh masuk ke situ. Kita harus masukin jarinya itu ke dubur atau namanya rectal touche. Itu untuk melihat lorong vaginanya apakah masih ada selaput darahnya. Kalaupun ada, statusnya terkoyak atau bagaimana, itu dilihatnya di situ. Tapi bayangkan jari masuk ke dubur hanya untuk melihat itu. Kalau ditanya sakit, ya kalau teman-teman nya keras aja pasti sakit kan. Ya itu bayangin jarinya masuk gitu. Mungkin gak hanya satu tapi bisa aja 2. Pasti sakit. Dan itu kenapa WHO menyuruh kita untuk menghentikan adanya tes virginity atau tes keperawanan. Karena sakitnya untuk saat ketika diperiksa itu sudah melanggar hak asasi manusia. Bayangin aja. Dan yang jelas kalau saya sebagai dokter sih tidak merekomendasikan dalam kondisi apapun dilakukannya tes virginity atau tes keperawanan ini. Buat apa? Hanya mengerdilkan dan mengkotak-kotakan sisi seksualitas dari wanita aja. Nah, jadi penting gak sih tes keperawanan itu? Tes keperawanan itu sebetulnya hanyalah suatu kesalahpahaman yang sudah mengakar dalam norma sosial kita tentang status kesucian dari wanita. Dari WHO sendiri itu sudah mengkampanyekan End Virginity Test. Kenapa? Karena hanya mengeksplor sisi seksualitas wanita yang hanya sebatas selaput. Dimana ini tuh gak adil karena pria kok gak diginiin sih gitu. Bedanya apa? Sekarang bahkan ada kesetaraan gender, kemudian wanita sekarang bekerja. Ya harusnya dong gak diginiin gitu. Nah, akhir kata sudah selesai nih kita bahas tentang tes keperawanan. Sekarang saya mau menghimbau bahwa tes keperawanan ini bukanlah hal yang perlu dilakukan lagi di era seperti ini. Apalagi hanya untuk kepentingan misalnya masuk suatu akademi atau untuk tes apa yang bukan untuk menegakkan suatu kasus kriminal. Jadi yuk stop tes keperawanan. Lebih terbuka lagi bahwa kesucian wanita itu tidak hanya sebatas pada selaput darah. Dan yang paling penting adalah kepercayaan pasangan satu sama lain ketika nanti seorang wanita itu sudah mau menikah. Gimana trustnya, gimana komitmennya untuk kedepannya. Karena hidup itu gak sebatas di selaput darah. Di dunia ini masih banyak yang lebih kejam dan lebih patut untuk dipermasalahkan. Semoga konten ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman tentang apalah arti selaput darah, apalah arti tes keperawanan. Oke, saya Dr. Ursula. Terima kasih sudah menyimak YouTube channel saya. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan seputar kesehatan yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja isi di kolom komentar. Jangan lupa video ini di like, di share, and jangan lupa subscribe my channel. Okay? Thank you so much. See you.